Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia dari Prodi PGMI 1, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Arsanur Rahman SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kemukjizatan Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mukjizat. Mukjizat berasal dari kata bahasa Arab ajaza, yang berarti melemahkan atau menetapkan kelemahan. Sedangkan kemukjizatan adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Ada pula pengertian mukjizat menurut para ahli. Secara terminologi ada tiga. Yang pertama, dalam kitab karangan Manak Khalil Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi utusan Allah. Yang kedua, menurut Imam As-Suyuti, mukjizat dalam syara adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Dan yang ketiga, dalam buku Sejarah Al-Quran, karangan Drs. H.A. Mustafa, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari rasul-rasulnya, dan rasul-rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya, supaya orang-orang tersebut mencoba pula melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan rasul-rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian, terbuktilah kebenaran rasul-rasul tersebut. Selanjutnya, macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh panca indera, namun melawan hukum alam. Mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad, seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dapat dicerna oleh panca indera manusia. Tetapi secara logika hal ini sangatlah mustahil dan melawan hukum alam. Dan yang kedua, mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, kemukjizatan Al-Quran. Dalam tahapan tantangan ayat Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti bukti kebenaran datang bukan dari luar Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tahap-tahapan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, sebagai firman-Nya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ada beberapa ayat yang berisi tantangan Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat semisal keseluruhan Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dalam Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain, yang menjelaskan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu membuat sesuatu yang serupa dengan uslub Al-Quran, meskipun mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Yang kedua, tahapan kedua, Allah tetap menantang mereka, tetapi lebih ringan daripada tantangan-tantangan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Yunus ayat 37, yang artinya, atau patutkah mereka berkata, dia Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, kalau benar tuduhan kamu itu, maka buatlah satu surah semacamnya, atau panggilah siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu benar dalam tuduhanmu. Yang ketiga, kedua tahapan tersebut diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, dan Allah menurunkan wahyu yang berisi tentang tantangan tahapan yang ketiga kepada Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah walau satu surah yang lebih kurang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang
orang-orang yang benar dalam keraguanmu. Tetapi pada tahapan ketiga, orang-orang meragukan kebenaran Al-Quran, akan tetap tidak dapat memenuhi tantangan tersebut. Dan yang keempat, pada tahapan terakhir, Allah menurunkan ayat yang sangat jelas dan tegas dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran pada masa turunnya Al-Quran, melainkan kepada seluruh umat manusia yang meragukan kebenaran tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 24, yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuat semacam Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kesimpulannya, bahwa manusia sepanjang masa tidak mungkin mampu membuat semacam Al-Quran, walaupun mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Dan yang terakhir, segi-segi kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, segi ilmiah. Para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar. Dan yang ketiga, segi tasyri'. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Apabila akidah seorang muslim telah benar, maka ia wajib menerima segala syariat Al-Quran, baik menyangkut kewajiban maupun ibadah. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.